Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Muhammadi. Nomor standbook A42120038 kelas C. Di sini saya akan memaparkan makalah saya tentang makhluk hidup dalam ekosistem alam. Latar belakang masalah. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem biasa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan sistem ekologi yang merupakan uji fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik, komponen abiotik, dan juga komponen kebudayaan. Misalnya, pada suatu ekosistem akuarium, ekosistem ini terdiri dari ikan, tumbuhan, air, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa individu, populasi, atau komunitas. Manfaat ekosistem sebagai penambah wawasan penulis tentang populasi, komunikasi, dan ekosistem makhluk hidup dan unsur mendukungnya. Kemudian sebagai sumber bacaan dan penambah resensi bagi pembaca. Kemudian bab 2, pembahasan. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Anggota-anggota populasi secara alami saling berinteraksi satu sama lain yang berproduksi di antara sesamanya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah yang pertama, natalitas, kemudian mortalitas, dan migrasi. Faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi adalah kompetisi, predasi, penyakit, dan cekaman atau stres. Dalam ekosistem ada dua rantai makanan, yaitu perpindahan energi dari sinar matahari yang dipakai oleh tumbuhan melalui serangkaian organisme dalam peristiwa memakan dengan arah tertentu. Kemudian B, berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki
pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sabana yang terluas terdapat di Afrika dan Australia. Hewan yang hidup di Afrika dan Australia yaitu serangga, zebra, dan singa. Sementara itu, ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan tidak teratur. Hewan yang hidup di sana yaitu gajah, jerapah, dan singa. Ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem air sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Dalam ekosistem air laut, memiliki suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, dan hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang yaitu terdiri atas koral yang berada dekat pantai. Hewan-hewan yang berada di terumbu karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Kemudian ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk mempengaruhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapat subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan, didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Contoh ekosistem buatan yaitu bendungan, sawah, irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan antara lain hutan buatan, sawah, ladang, kebun, desa, kota, bendungan, dan kolam. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat jelaskan dalam makalah saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.